Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 akan memenuhi tugas teori konseling yang diampu oleh Ibu Ana Anisah MPD, yang mana di sini kita akan mempresentasikan tentang Adlerian. Lebih mempersingkat waktu, saya langsung pasrahkan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizatul Jamila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan manusia tentang pendekatan Adlerian. Teori konseling Adlerian didasarkan pada teori psikologi individual yang dikembangkan oleh Alfred Adler dan pengikut-pengikutnya. Adler awalnya merupakan seorang murid Freud dan seorang psikoanalisis yang kemudian memisahkan diri karena berbeda pendapat dengan Freud dalam beberapa hal. Salah satu pandangan Freud yang tidak disetujui oleh Adler adalah peran aspek biologis dan fisiologis sebagai determinan penting pada perilaku dan perkembangan manusia. Selanjutnya, konsep dasar pendekatan Adlerian. Teori Adlerian selalu terfokus pada kelompok. Konsentrasi Adlerian melekat pada minat sosial atau bisa disebut social interest dari individu, menekankan pada pengembangan sosial, kerjasama, dan pendidikan. Alfred Adler pada awalnya menggunakan kelompok untuk psikoterapeutik dan pendidikan psikologis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufidatul Rahmah. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pemateri pertama, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk konsep diri. Bentuk konsep diri di sini ada 3. Yang pertama itu persepsi subjektif tentang realitas, yang kedua itu kesatuan serta pola kepribadian manusia, yang ketiga intersosial. Nah, di sini persepsi subjektif tentang realitas di sini itu menganut Adler berusaha untuk melihat dunia dari kerangka subjektif klien dan suatu orientasi yang dinyatakan sebagai fenomenologis seperti itu. Nah, yang kedua itu kesatuan serta pola kepribadian manusia, yang mana di sini primus dasar dari pendekatan Adler disebut juga psikologi individual seperti itu. Selanjutnya intersosial, yang mana intersosial di sini kesadaran individu akan kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat manusia dan akan sikap seseorang dalam menangani dunia sosialnya seperti itu. Selanjutnya tujuan konseling Adlerian, yang mana di sini itu ada 4. Pertama itu mengubah gaya hidup yang salah, yang kedua itu mengurangi intensitas inferior klien, yang ketiga meningkatkan minat sosial klien, yang keempat mengkonfrontir mekanisme superioritas seperti itu. Nah, mengubah gaya hidup yang salah di sini dalam hal ini konselor itu lebih fokus pada aspek kognitifnya seperti itu. Sedangkan mengurangi intensitas inferior klien itu sasaran dari konselor salah satunya itu mengurangi rasa rendah diri klien, yaitu dengan cara memberi dukungan pada klien bahwa ia mempunyai kemampuan sehingga jika rasa rendah dirinya itu berkurang atau hilang, klien mampu mencapai kebahagiaan hidup dalam hidup dan mampu menjalani interaksi sosial dengan baik seperti itu. Selanjutnya itu meningkatkan minat sosial klien, yang artinya yang mana di sini menumbuhkan kesadaran di dalam individu akan kedudukannya sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, serta suatu sikap seseorang menangani dunia sosial untuk mencapai masa depannya lebih baik. Yang terakhir itu mengkonfrontir mekanisme superioritas, yang mana di sini konfrontasi itu merespon konselor yang menggambarkan adanya ketidaksesuaian atau bertentangan yang terkandung dalam pernyataan yang diungkapkan klien. Nah, konselor itu juga harus mampu menolong klien dengan cara memberikan pemahaman atau
mengevaluasi dampak yang dihasilkan pada orang lain seperti itu. Selanjutnya, peran dan fungsi konselor dalam pendekatan Adlerian. Di sini itu perannya itu konselor harus memperlihatkan sikap mendukung atau sportif. Nah, yang kedua itu mampu mendorong konseli untuk mau mengambil resiko. Terus membantu mereka untuk menerima kesalahan dan ketidaksempurnaan. Selanjutnya, konselor itu berperan sebagai seorang pendidik dan memperkembangkan minat sosial dan juga mengajarkan klien tentang cara-cara memodifikasi gaya hidup, perilaku, dan tujuan. Dan yang terakhir itu, konselor Adlerian adalah seseorang analisis yang harus memeriksa kesalahan, asumsi, dan logika konseli. Sekian dari saya, selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Maulana. Saya pemateri ketiga. Saya akan menjelaskan tahap-tahap konseling Adlerian, yaitu seperti halnya dalam pendekatan psikoanalitik. Konseling kelompok dengan pendekatan Adler pun mencakup penelitian dan penafsiran masa lampau konseli. Walaupun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar di antara paham Adler dan paham Freud. Hubungan yang menunjukkan kelompok Adlerian dalam praktik berlangsung melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu ada 4. 1. Membangun dan memelihara hubungan terapeutik yang tepat. 2. Mengekspresikan dinamika-dinamika dalam diri individu. 3. Mengkomunikasikan suatu pemahaman diri kepada individu. 4. Membuka alternatif-alternatif dan pilihan-pilihan baru atau tahap berorientasi ulang. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik konseling pendekatan Adlerian yang digunakan untuk konselor. Ada 2 teknik, yaitu 1. Teknik komparatif. Dalam teknik ini, konselor melakukan perbandingan dirinya dengan konselor. Dengan empati, konselor mencoba membayangkan gaya hidup dan masalah klien dalam dirinya. Atas dasar itu, konselor kemudian membantu klien untuk memperbaiki gaya hidup dan memecahkan masalah klien. Teknik analisis mimpi. 2. Teknik analisis mimpi. Menurut Adler, mimpi merupakan refleksi gambaran tujuan hidup klien. Dengan menganalisis mimpi yang dialami klien, maka konselor dapat memperkirakan tujuan hidup klien. Atas dasar itu, kemudian konselor membantu klien. Terima kasih.